Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Alkisah, ada seorang ibu yang mengadu kepada Abu Nawas. Dengan menangis sesenggukan, ia pun menceritakan masalahnya. "Anak saya, Tuan Abu, anak saya," kata si ibu terbata-bata. "Kenapa dengan anak ibu? Coba ceritakan," tanya Abu Nawas. "Dia hendak bunuh diri minum racun. Saya sudah berusaha mencegahnya, tapi dia tetap pada pendiriannya," jawab si ibu. "Mari Bu, kita ke rumah ibu sekarang juga," balas Abu Nawas. Kemudian dengan berjalan tergesa-gesa, Abu Nawas menuju rumah si wanita. Setibanya di sana, Abu Nawas mendapati si pemuda sedang memasukkan racun ke dalam minumannya. "Hei anak muda, apa yang sedang kau lakukan?" hardik Abu Nawas. "Aku sudah bosan hidup, lebih baik aku mati daripada harus menanggung derita," balas si pemuda. "Apa yang membuatmu menderita?" tanya Abu Nawas. "Aku telah ditinggal kawin kekasihku. Rasanya hidupku sudah tiada arti," jawab si pemuda. "Sabarlah dulu, di dunia ini kan wanita bukan hanya dia," tukas Abu Nawas. "Iya Tuan, tapi aku merasa aku tak mungkin bisa lagi mendapatkan gadis secantik dia," ujar si pemuda. "Oh, jadi hanya karena kecantikannya? Itu sih mudah dicari. Kau jangan putus asa begitu," balas Abu Nawas. "Gadis cantik memang banyak, tapi belum tentu mau denganku," ucap si pemuda. "Kata siapa? Aku punya tetangga yang cantik dan dia pasti bersedia jadi istrimu," timpal Abu Nawas. "Benarkah Tuan? Tapi aku ini pemuda jelek, belum tentu dia mau," ujar si pemuda. "Tentu saja dia mau. Yang dia cari pemuda setia, bukan pemuda tampan," ujar Abu Nawas. Si pemuda yang awalnya hendak bunuh diri minum racun seketika mengurungkan niatnya. Lalu Abu Nawas pun mengajak si pemuda untuk duduk di sampingnya. "Jadi beneran Tuan, ada tetangga Tuan yang cantik?" tanya si pemuda memastikan. "Iya ada, tapi kamu harus bersabar selama 3 hari, tutur Abu Nawas. "Kenapa Tuan? Ada apa memangnya?" tanya si pemuda. "Tetanggaku ini seorang wanita tua, tapi sebenarnya dia adalah gadis paling cantik di desaku. Namun sayang, karena pernah menyakiti hati orang tuanya, dia dikutuk menjadi wanita tua. Dan supaya dia kembali muda dan cantik, syaratnya harus menikahi pemuda jelek yang baik hati dan harus berbakti kepada suaminya. Nanti setelah 3 hari 3 malam, parasnya akan kembali muda dan cantik," terang Abu Nawas. Mendengar itu, si pemuda pun menjadi tertarik. "Baiklah Tuan, aku bersedia menikahinya," kata si pemuda bahagia. Sementara sang ibu yang melihat anaknya tak jadi bunuh diri merasa bahagia dan bersyukur. Kemudian menikahlah si pemuda dengan wanita tua tetangga Abu Nawas. Namun setelah 3 hari berlalu, istrinya tak berubah menjadi muda dan cantik. Merasa kecewa dengan hal itu, si pemuda pun segera mendatangi Abu Nawas. "Tuan, ini sudah 3 hari, tapi istriku masih saja tetap tua. Bagaimana ini?" tanya si pemuda. Abu Nawas balik bertanya, "Wahai anak muda, berapa umur kamu sekarang?" Pemuda itu menjawab, "Umur saya 25 tahun Tuan." "Haduh, umur segitu masih saja percaya dongeng," celetuk Abu Nawas. Si pemuda mendadak kejang-kejang dan jatuh pingsan. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, saat Baginda Raja bersama para pengawal berkeliling kota Baghdad, ia melihat masih banyak rakyatnya yang hidup dalam kemiskinan. Masing-masing mereka lalu diberikan bantuan oleh Baginda Raja. Saat tengah memberikan bantuan, datanglah pengemis buta menghadapnya.
Ampun Paduka yang mulia, saya ini juga orang miskin dan juga buta matanya. Berilah saya bantuan Paduka, pinta pengemis buta tersebut. Melihat di hadapannya pengemis tua yang buta, hati Baginda Raja pun merasa sangat iba. Ini kek, saya kasih uang dan makanan. Kalau kakek butuh apa-apa, datanglah ke istana, ucap Baginda Raja. Setelah selesai memberikan bantuan, Baginda Raja lalu kembali ke istana berkumpul bersama para menterinya. Saya masih teringat dengan kakek buta tersebut. Saya merasa sangat kasihan kepadanya. Coba kalian cari tahu dan bawa ke sini. Masihkah ada rakyatku yang miskin dan buta? Titah Baginda Raja kepada para menterinya. Ampun Paduka yang mulia, saya sudah mendatanya. Dan alhamdulillah hanya satu, yaitu kakek buta yang sudah Paduka jumpai, jawab salah satu menteri. Mendengar itu Baginda Raja pun merasa lega. Tidak lama kemudian, terbesit di benak Baginda Raja akan sebuah ide untuk mengerjai Abu Nawas. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dengan sigap para pengawal istana langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, salah satu prajurit berkata kepada Abu Nawas, "Tuan Abu, Anda diperintah menghadap Baginda Raja sekarang juga. Katanya ada tugas penting yang harus Tuan Abu laksanakan." Tanpa membuang-buang waktu, Abu Nawas beserta prajurit langsung datang ke istana menghadap Baginda Raja. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda Raja langsung menyambutnya. "Kemarilah Abu Nawas." Abu Nawas pun dipersilahkan duduk di samping Baginda Raja. "Saya ada tugas yang harus kamu lakukan. Kalau kamu berhasil, kamu akan saya kasih hadiah," ucap Baginda Raja. "Saya siap Paduka, kalau boleh tahu tugas apakah itu?" tanya Abu Nawas. "Besok kamu harus membawa 100 orang yang matanya buta ke hadapanku," titah Baginda Raja. Mendengar itu Abu Nawas pun terkejut. Ini tugas yang tidak masuk akal. Setahu saya, orang buta di kota Baghdad cuma ada satu, yaitu kakek tua yang jadi pengemis, pikir Abu Nawas. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu sanggup?" tanya Baginda Raja. Karena sudah terlanjur, Abu Nawas terpaksa menerima tugas tersebut. Ia pun lalu dipersilahkan pulang oleh Baginda Raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus mencari cara untuk dapat menyelesaikan tugasnya. Setelah lama berpikir keras, tanpa sengaja matanya tertuju pada sebuah handuk miliknya. Dari situlah ia menemukan ide yang sangat cemerlang. Abu Nawas pun tersenyum bahagia. Pada keesokan harinya, tibalah saatnya Abu Nawas menunaikan tugasnya. Ia berangkat menuju istana dengan melilitkan handuknya layaknya sorban. Abu Nawas sengaja berjalan melewati pasar dan keramaian kota agar menjadi perhatian orang-orang. Tentu saja hal ini mengundang gelak tawa. "Hei Abu Nawas, apa yang kau pakai itu?" tanya salah satu warga sambil tertawa. Ada juga yang berkata, "Hei Abu Nawas, apa kau sudah gila? Apa yang kau pakai itu?" Begitu juga saat ia melewati tempat lain. "Sorbanmu indah sekali Abu Nawas," kata seseorang sambil tertawa mengejek. Namun hal itu justru membuat Abu Nawas tersenyum. Ia malah mengajak orang-orang tersebut untuk ikut bersamanya ke istana. "Apakah kalian mau hadiah? Ikutlah saya ke istana," ajak Abu Nawas kepada mereka. "Benarkah? Baiklah, kami ikut denganmu Abu Nawas," jawab mereka. Abu Nawas lalu melanjutkan perjalanannya beserta orang-orang yang tadi menertawakannya. Saat ia melintas tempat lain, Abu Nawas kembali ditertawakan warga. "Hei Abu Nawas, apa yang kau pakai itu? Kamu seperti orang dungu saja," celetuk salah satu warga. Abu Nawas segera menghampiri orang tersebut dan menawarkan untuk ikut dengan iming-iming akan mendapatkan hadiah. Begitulah seterusnya. Setiap ada orang yang bertanya, Abu Nawas mengajaknya untuk ikut. Hingga terkumpullah sampai 100 orang bersamanya. Ketika mereka sampai istana,
Abu Nawas langsung menghadap Baginda Raja. Melihat Abu Nawas mengenakan handuknya sebagai sorban, Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Hai Abu Nawas, apa yang kau pakai itu?" Abu Nawas hanya tersenyum. Kemudian ia berkata, "Paduka yang mulia, saya sudah menyelesaikan tugas. 100 orang buta yang Paduka minta sudah berkumpul di halaman istana," kata Abu Nawas. Sontak Baginda Raja heran mendengarnya. Bagaimana bisa ada 100 orang buta? Padahal menurut data dari sang menteri hanya ada 1 orang buta di negerinya. Karena penasaran, Baginda Raja lalu menemui mereka. Setelah Baginda Raja menemuinya, ternyata mereka semua matanya sehat dan normal. "Hei Abu Nawas, mereka itu matanya normal dan bisa melihat. Kenapa kau anggap mereka itu buta?" tanya Baginda Raja heran. Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Begini Paduka yang mulia, saat mereka melihat saya, semuanya bertanya kepada saya, 'Hei Abu Nawas, apa yang kau pakai itu?' Sudah tahu yang saya pakai adalah handuk, tapi mereka masih saja bertanya. Oleh sebab itulah saya anggap mereka adalah orang buta, dan jumlah mereka ada 100 orang Paduka. Jadi tugas saya sudah saya laksanakan dengan baik. Dan sebagai bonusnya, saya menambah 1 orang lagi Paduka, yaitu Paduka Raja sendiri. Karena Paduka juga bertanya, sama seperti yang mereka tanyakan. Jadi totalnya ada 101 orang Paduka," jelas Abu Nawas. Paduka Raja pun tersenyum dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia pun lalu memberikan hadiah uang yang banyak kepada Abu Nawas. Sebagian uang tersebut lalu Abu Nawas bagi-bagikan kepada orang-orang yang ikut bersamanya. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Baginda Raja mengajak Abu Nawas untuk menemaninya berkeliling kota Baghdad. Mereka berjalan menyusuri lorong-lorong gang terpencil, hingga sampailah mereka berdua di sebuah rumah kecil milik pemuda miskin. "Hai anak muda, bolehkah kami menumpang istirahat sebentar?" tanya Baginda Raja. "Silahkan Paduka yang mulia," jawab si pemuda. Di tempat itu Baginda Raja dan Abu Nawas selalu memperhatikan tingkah si pemuda. Anak muda itu terlihat giat bekerja, tapi kenapa hidupnya miskin? Kata Baginda dalam hati. "Hei Abu Nawas, kalau pemuda ini saya kasih hadiah harta, hidupnya pasti tidak akan sengsara," bisik Baginda Raja. "Belum tentu Baginda, karena yang saya dengar, meskipun anak muda ini giat bekerja, tapi dia kurang amanah dan dia juga kurang mensyukuri nikmat. Itulah yang menyebabkan dirinya selalu hidup dalam kesusahan," tutur Abu Nawas. "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" tanya Baginda Raja. "Aku ada ide bagus untuk menguji dia. Kalau dia memang amanah, maka dia akan mendapatkan rezekinya," sahut Abu Nawas. Maka pada esok harinya, si pemuda dipanggil ke istana menghadap Baginda Raja. "Hei anak muda, saya ada tugas untukmu," titah Baginda Raja. "Hamba siap Paduka yang mulia," jawab si pemuda. "Berikan surat ini kepada saudagar kaya di kota seberang, dan ini upah untuk ongkos perjalananmu," ucap Baginda sambil menyerahkan suratnya. Si pemuda pun pamit undur diri dan meninggalkan istana. Setibanya di rumah, si pemuda malah memberikan surat Baginda Raja kepada tetangganya. "Hai kawan, bolehkah saya minta tolong? Berikan surat ini kepada saudagar kaya di kota seberang," kata si pemuda kepada tetangganya. Karena rasa setia kawan, tetangganya pun menuruti permintaan si pemuda. Pemuda itu lalu memberikan suratnya, tapi ongkos perjalanan yang dikasih Baginda Raja tak ia berikan kepada tetangganya, padahal uangnya terbilang cukup banyak. "Akhirnya aku bisa mendapatkan uang tanpa harus capek-capek bekerja," kata si pemuda senang. Keesokan harinya, si pemuda miskin itu kembali dipanggil ke istana. "Apakah kamu sudah sampaikan suratku?" tanya Baginda Raja.
"Sudah Paduka yang mulia," jawab si pemuda itu berbohong. "Baguslah, ini aku ada hadiah untukmu. Silahkan kamu bawa pulang," ucap Baginda Raja sambil memberikan buah semangka yang besar. Si pemuda pun lalu pulang dengan membawa semangka besar di tangannya. Diundang ke istana, ternyata hanya untuk diberi semangka, ujar si pemuda merasa kecewa. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan pengemis tua. Ia pun lantas memberikan semangka itu kepada si pengemis. "Ini buat kamu, aku tidak butuh semangka," kata si pemuda kepada pengemis tersebut. Seminggu kemudian, pemuda itu kembali dipanggil ke istana. Ia pun segera berangkat menghadap Baginda Raja. Namun, setibanya di istana, si pemuda menjadi kaget. Ia melihat tetangganya yang pernah dimintai bantuan memberikan surat, kini ia mempunyai istri yang cantik dan menjadi kaya raya. Begitu juga dengan si pengemis tua. Dia kini tampil dengan jubah indahnya dan menjadi kaya raya. Sedangkan si pemuda masih tetap dalam keadaan miskin. Mereka lalu berkumpul menghadap Baginda Raja. "Hai pemuda, ternyata benar apa kata Abu Nawas. Kamu itu punya sifat tidak amanah dan kurang mensyukuri nikmat. Sebab itulah hidupmu selalu dalam kemiskinan. Kalau kamu masih memelihara sifat yang demikian, sampai kapanpun kau akan hidup susah," kata Baginda Raja menasehati. "Maaf Paduka, saya kurang paham maksud Paduka yang mulia," jawab si pemuda kebingungan. Baginda Raja lalu menjelaskan, "Surat yang aku amanahkan kepadamu tempo hari, isinya adalah supaya saudagar kaya yang aku titipi surat menikahkan anak putrinya dengan si pembawa surat, yaitu kamu. Karena sebelumnya saudagar kaya tersebut memintaku untuk mencarikan jodoh untuk anak gadisnya, dan ia juga akan mewariskan semua hartanya. Tapi ternyata kamu tidak amanah. Kamu malah meminta tetanggamu yang mengantarkan suratnya. Maka dialah yang kini menjadi menantu saudagar kaya. Dan buah semangka yang aku berikan kepadamu tempo hari, di dalamnya sengaja aku selipkan intan dan berlian. Tapi karena kamu kurang mensyukuri nikmat, kamu malah memberikan semangkanya kepada pengemis tua. Maka dialah yang kini mendapatkan intan dan berliannya." Mendengar penjelasan Baginda Raja, si pemuda pun terdiam menyesali semua perbuatannya. Lalu, apakah yang bisa kita ambil pelajarannya di balik kisah ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Kisah selanjutnya. Seorang ulama bernama Syekh Muhammad Al-Misri dalam karya bukunya yang berjudul Su'ul Khotimah menceritakan kisah seorang pemuda mahasiswa mati mengenaskan karena berani menantang Allah. Kisah ini terjadi pada tahun 1950, di mana ada seorang mahasiswa dari Universitas Ain Shams Kairo. Dia mengambil jurusan Fakultas Pertanian. Entah apa yang ada di benak si pemuda, tiba-tiba dia berteriak menantang Allah. Cerita ini berawal ketika si pemuda berjalan ke tengah-tengah lapangan dengan memegangi jam tangannya. Setelah sampai di tengah lapangan, ia berdiri cukup lama sambil mengamati orang-orang di sekelilingnya. Awalnya orang-orang yang ada di situ tidak terlalu menghiraukan si pemuda, hingga akhirnya si pemuda berteriak lantang, "Hari ini aku menantang Allah. Kalau Allah memang ada, maka hendaknya ia mematikan aku sekarang juga. Aku beri dia waktu 1 jam, teriak si pemuda dengan congkak dan sombongnya. Peristiwa besar ini disaksikan oleh semua orang yang ada di tempat itu, termasuk para mahasiswa dan para dosen. Akibat teriakannya tersebut membuat semua mata tertuju kepadanya. Si pemuda kini benar-benar menjadi pusat perhatian. Sebagian orang ada yang memandangnya dengan pandangan sinis, ada pula yang memandang secara kasihan. Mungkin saja si pemuda
terlalu banyak membaca buku tentang doktrin-doktrin ajaran ateis, sehingga membuat dirinya mulai meragukan adanya Tuhan. Setelah meneriakkan tantangannya kepada Allah, si pemuda terus memperhatikan jam tangannya. Dia menantikan detik demi detik, menit demi menit yang terus berjalan. Semua orang yang ada di situ pun ikut tegang menantikan apa yang bakalan terjadi. Mereka khawatir jika si pemuda benar-benar mati mengenaskan karena berani menantang Allah. Akan tetapi, setelah 1 jam berlalu, tidak terjadi apa-apa. Si pemuda masih hidup dan tetap sehat, tidak kurang suatu apapun. Mengetahui dirinya tidak mati, si pemuda dengan bangganya kembali berteriak, "Lihatlah, aku masih hidup. Aku sudah membuktikan bahwa Allah itu tidak ada. Kalau dia ada, tentunya tidak memerlukan waktu 1 jam untuk mematikanku. Sedangkan sekarang sudah lebih dari 1 jam dan aku masih hidup. Dia tidak bisa mematikanku. Maka pada hari ini, di tempat ini, aku telah membuktikan sendiri bahwa Allah itu hanya nama yang tidak pernah ada," teriak si pemuda dengan congkaknya. Si pemuda lalu pergi meninggalkan lapangan dengan diikuti teman-temannya yang punya pemahaman yang sama seperti dirinya. Akibat perbuatan si pemuda menjadi dampak yang besar bagi kampus di mana pemuda itu mengenyam pendidikan. Ada 2 kelompok besar yang berdebat pada hari itu. Kelompok yang tetap beriman kepada Allah mengatakan kepada kelompok yang tidak percaya Allah tidak mematikan pemuda ini karena Allah masih sayang kepadanya. Allah masih memberikan waktu kepada dia untuk bertaubat. Namun pendapat tersebut dibantah oleh kelompok yang tidak percaya Allah. Mereka berkata, kalau Allah memang ada dan maha kuasa, tentu si pemuda sudah mati, tapi nyatanya dia masih hidup. Sehingga pada hari itu kampus menjadi gaduh dengan perdebatan-perdebatan tentang adanya Allah. Sementara si pemuda yang menantang Allah pulang ke rumah dengan perasaan bangga, merasa menang dan menyombongkan dirinya. Sejak saat itu, si pemuda berjanji akan menjalani hidup sesuka hatinya, karena ia menganggap Tuhan itu memang tidak ada. Setelah si pemuda tiba di rumahnya, terlihat orang tuanya tengah mempersiapkan makan siang untuknya. Kemudian pemuda ini masuk ke kamar mandi untuk membersihkan muka dan cuci tangan. Akan tetapi, setelah sekian lama, si pemuda tak kunjung keluar dari kamar mandi. Hingga 2 jam lebih orang tuanya menunggu, si pemuda masih belum juga keluar. Karena khawatir, orang tuanya pun mendobrak pintu kamar mandi. Saat pintu terbuka, mereka mendapati anaknya tergeletak di lantai dengan keadaan sudah tidak bernyawa. Karena panik, orang tuanya segera membawa anaknya ke rumah sakit untuk mengetahui apa penyebab kematiannya. Setelah sampai di rumah sakit, sang dokter segera memeriksa mayat pemuda ini dengan sangat teliti dan waktu yang lama. Akan tetapi dokter merasa heran. Pasalnya, ia tidak mendapati tanda-tanda kekerasan dan tidak menemukan penyakit apapun pada mayat si pemuda. Tapi dokter terkejut setelah mengetahui bahwa kematian si pemuda hanya karena kemasukan air di telinganya. Ini sesuatu yang sangat mustahil dan tak masuk akal. Bagaimana mungkin setetes air yang masuk ke telinga bisa mematikan si pemuda? Dan mungkin ini kasus pertama kali di muka bumi ada manusia bisa mati karena telinganya kemasukan air. Berita tentang kematian si pemuda pun menjadi gempar dan jadi perbincangan orang-orang. Sementara kepercayaan orang-orang Mesir dulu mengatakan bahwa ada satu hewan yang bisa mati manakala telinganya kemasukan air, dan hewan tersebut adalah keledai. Sedangkan keledai sendiri dianggap sebagai hewan yang paling bodoh. Dan biasanya kalau seseorang terlalu bodoh,
maka ia akan diejek dengan sebutan keledai. Dan mengenai kematian si pemuda yang telinganya kemasukan air, Allah sedang menunjukkan bahwa si pemuda adalah manusia bodoh yang tak ubahnya seperti keledai. Dan Allah mematikan dia seperti seekor keledai. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Kita sering mendengar bahwa terkadang anjing dan kucing itu sudah bermusuhan sejak lama. Ternyata permusuhan mereka tersebut ada kisah awal mulanya, yakni ketika mereka berada di bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Dan berikut ini adalah sebuah kisah tentang awal mula permusuhan anjing dan kucing. Namun perlu diingatkan bahwa kisah berikut ini tidak memiliki riwayat yang kuat. Jadi cukup dengar dan ambil hikmahnya saja. Kisah awal mula permusuhan kucing dan anjing itu berawal ketika mereka berada di dalam kapal Nabi Nuh. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih, bahwa ia pernah bercerita, ketika Nabi Nuh telah naik ke atas kapal, maka diperintahkannya masuk bersamanya berpasang-pasangan dari setiap jenis hewan, sampai anjing dan kucing pun tidak ketinggalan ikut naik ke kapal Nabi Nuh alaihissalam tersebut. Lalu Nabi Nuh alaihissalam melarang semua hewan untuk bersetubuh supaya tidak beranak. Jika mereka beranak di kapal tersebut, maka dikhawatirkan akan penuh sesak oleh anak-anak mereka saat itu. Meskipun ada larangan Nabi Nuh yang demikian, namun si anjing tidak tahan bila tidak bersetubuh dalam waktu yang lama. Akhirnya ia melakukan persetubuhan dengan pasangannya. Perbuatannya ini pun akhirnya diketahui oleh kucing. Maka datanglah kucing tersebut kepada Nabi Nuh untuk melaporkan perbuatan si anjing. Kemudian dipanggillah anjing itu oleh Nabi Nuh untuk diberi peringatan. Setelah itu anjing itu dibebaskan kembali. Tapi tidak lama kemudian anjing itu mengulangi perbuatannya lagi. Dan kucing pun datang lagi kepada Nabi Nuh untuk mengadukan perbuatan si anjing yang melakukan persetubuhan dengan pasangannya untuk yang kedua kalinya. Nabi Nuh kemudian memanggil anjing itu lagi untuk dinasehati, sekaligus diperingatkan atas pelanggarannya tersebut. Tetapi untuk kali ini si anjing membantah dan tidak mengakui perbuatannya tersebut. Melihat pembangkangan si anjing tersebut, maka kucing mengusulkan kepada Nabi Nuh dengan berkata, "Wahai Nabi Allah, aku lihat dia sungguh-sungguh telah melakukannya. Jika Tuan sudi berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan menampakkan kepada Tuan tanda-tandanya, dan Tuan akan mengetahui dengan mata kepala sendiri." Usulan kucing pun diterima oleh Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika si anjing melakukan persetubuhan yang ketiga kalinya, maka alat kelaminnya lengket dan sulit dilepaskan dari lawan jenisnya. Maka datanglah kucing kepada Nabi Nuh untuk melaporkan perbuatan si anjing tersebut. Nabi Nuh alaihissalam kemudian datang ke tempat anjing itu di mana ia melakukan persetubuhannya. Dan ternyata keadaan keduanya masih lengket dalam kondisi bersetubuh. Hal ini diketahui oleh Nabi Nuh dengan mata kepalanya sendiri, sehingga si anjing dibuat malu oleh perbuatannya sendiri. Kemudian anjing tersebut merasa dipermalukan oleh kucing. Maka untuk membalaskan sakit hatinya, anjing tersebut berdoa kepada Allah. Dalam doanya ia berkata, "Wahai Tuhanku, permalukanlah dia di hadapan semua makhluk ketika dia sedang bersetubuh, sebagaimana dia mempermalukan kami." Dan ternyata doa anjing itu dikabulkan oleh Allah, sehingga setiap kali kucing betina disetubuhi oleh pejantannya, maka dia akan selalu berteriak, sehingga semua makhluk tahu bahwa kucing sedang melakukan persetubuhan. Ini sebagai balasan baginya karena membuka aib anjing tersebut. Hikmah dari kisah ini bahwa kapal Nabi Nuh tidak hanya dinaiki oleh manusia, tetapi juga dinaiki oleh binatang, karena mereka tahu
Hanya dengan menaiki kapal Nabi Nuh bisa selamat. Sebab banjir ini bukan banjir biasa, melainkan azab dari Allah yang menenggelamkan semua manusia yang tidak beriman. Hikmah yang kedua, binatang yang tidak tahan untuk tidak melakukan persetubuhan dalam waktu yang lama adalah anjing. Anjing ini termasuk salah satu binatang yang senang kawin dan sulitnya melepas alat kelaminnya setelah bersetubuh dengan pasangannya. Ini adalah akibat dari doa Nabi Nuh sebagaimana kisah di atas. Hikmah yang ketiga, kita jadi tahu kalau kucing betina yang berteriak-teriak ketika bersetubuh adalah akibat dari terkabulnya doa si anjing. Hal ini sebagai gambaran bahwa orang yang suka membuka aib orang lain, besok di hari kiamat aibnya akan dibuka oleh Allah di hadapan seluruh makhluknya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.